Dua, tiga. Perkenalkan, nama saya Glenn Stevans. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum responsi pemrograman web dan mobile 1. Di sini tugas kami yaitu untuk membuat sebuah program dengan menerapkan scraping data, CRUD, dan login, serta ada next dan previous atau next page di bagian CRUD-nya. Baik, ini adalah database kami yang pertama. Di database-nya bernama Books Catalog. Di sini ada dua tabel yaitu Books untuk menyimpan data buku yang sudah di scraping, atau misalnya jika tidak ada nanti akan dilakukan proses scraping, nanti kita akan lihat di programnya. Dan selanjutnya ada tabel User yang menyimpan data user yang sudah register dan user yang sudah login. Kita masuk ke laman kode program. Di sini yang pertama ada file add book. Seperti yang kita tahu, ini untuk melakukan proses create atau menambah data ke dalam database. Di sini root hanya diperuntukkan untuk user yang memiliki role admin. Yaitu di sini kita bisa lihat nih. Di sini user ID-nya akan dicek di landing page B dan dicek kembali role dari user ini apakah dia admin atau user biasa. Nah, jika dia admin maka dia akan diarahkan dan dia bisa mengakses adbook atau CRUD yang lainnya. Di sini digunakan request method berupa post yang meminta title dan image URL kepada admin jikalau dia mau menambah gambar atau tampilan buku yang baru. Ini adalah tampilan untuk struktur yang akan dapat dilihat oleh kita di webnya nanti. Ini ada delete book. Ini operasi untuk delete. Di sini dia juga sama akan mengecek user ID dan juga role-nya. Dan jika kedua ini memenuhi, maka dia akan menampilkan ini. Meminta user untuk memilih ID atau mana yang ingin user hapus. Kemudian jikalau cocok, maka dia akan menghapus. Namun jikalau tidak, maka dia tidak bisa menghapus dengan menyampaikan permintaan tidak valid. Di sini, delete book itu adalah fungsi yang dipanggil dari CRUD.php. Baik, kita lihat lagi yang satunya. Ini adalah editbook.php. Sini juga sama, dia mengecek admin. Di sini validasi parameternya, di mana dia akan mengecek permintaan ID yang kita berikan atau yang kita ketik atau kita tekan nantinya. Ini adalah proses form submission-nya. Dia akan mengecek dengan metode post dan dia akan menerima title atau image URL yang baru dan dia akan memprosesnya. Di sini dia akan mengecek jika title atau URL-nya ada yang kosong salah satunya, maka dia minta kita untuk mengisi kembali, atau URL gambarnya tidak bisa, maka dia akan menyampaikan bahwa URL gambar itu tidak valid. Dan di sini jikalau semua di atasnya sudah terpenuhi, maka dia akan memanggil fungsi update book dari CRUD.php. Namun jika tidak berhasil, maka dia akan menyampaikan gagal memperbarui buku. Baik, di sini kita akan melihat tempat dari CRUD itu disimpan di file CRUD.php. Di sini ada 4 fungsi sesuai dengan CRUD: create, read, update, dan juga delete. Yang pertama ada fungsi add book yang akan menambah buku ke dalam tabel buku dengan data berupa title dan image URL. Di sini ada function getBook yang akan menampilkan buku yang didapat dari tabel buku, hasil dari fetching atau scraping data sebelumnya, sesuai dengan ID bukunya juga. Dan di sini adalah function update book yang dimana akan melakukan update buku dengan title dan image URL yang didapat dari edit book sesuai dengan ID-nya juga. Di sini adalah function delete book yang akan menghapus buku sesuai dengan ID-nya. Baik, kita masuk ke koneksi.php. Seperti yang kita bisa lihat, ini adalah file untuk membuat koneksi ke database yang bernama Books Catalog. Ini ada landing PHP yang akan menjadi tampilan pertama atau tampilan awal bagi user yang akan masuk. Ini adalah file login.php yang akan menyimpan atau menerima data
serta memberikan akses kepada user yang ingin masuk. Tentunya user ini harus registrasi terlebih dahulu. Dan di sini dilakukan pengecekan dan juga diminta dulu username dan passwordnya, lalu dicek apakah username dan passwordnya itu sesuai dengan data yang sudah pernah ada di database, yang sudah pernah registrasi sebelumnya. Dan jika salah, maka dia akan mengatakan bahwa nama pengguna atau kata sandinya adalah salah. Dan di sini juga dicek nih, role-nya atau user role-nya, perannya, apakah dia user biasa atau admin. Ini tampilan dasarnya, di sini ada footer-nya. Ini adalah profile. Di profile sederhana saja, sebenarnya hanya menampilkan nama dan jabatannya, apakah dia user atau admin. Ini adalah tampilan kerangkanya. Ini file yang kita sebutkan tadi, register.php. Di sini dia akan menerima data yang baru berupa username dan juga password. Dan di sini dia akan mengecek jika salah satunya kosong atau keduanya kosong, dia akan meminta untuk mengisi kembali. Nah, di sini dia akan mengecek jikalau username yang digunakan itu sama atau ada kesamaan, maka dia akan mengatakan bahwa nama atau username itu sudah digunakan. Namun jika tidak, maka dia akan melakukan hashing password dan juga menyimpan ke tabel user data yang telah dimasukkan tadinya. Ini adalah bagian kerangkanya. Lalu kita masuk ke scriptbook. Scriptbook ini adalah rangka logika untuk menjalankan proses script. Di sini kita menggunakan books2script.com sebagai tempat untuk melakukan pengambilan data. Di sini akan dicek user ID-nya. Jikalau dia hanya user biasa atau role-nya hanya user biasa, maka dia tidak akan menerima user tersebut untuk masuk ke halaman ini atau mengakses halaman itu. Namun jika dia adalah admin atau user yang bukan user biasa, maka dia akan bisa mengakses file ini. Ini dikatakan nih, jikalau dia diminta dulu untuk login sebelum melakukan scraping data dan dicek jikalau dia bukan admin, maka dia akan mengatakan bahwa akses ditolak. Di sini proses scrapingnya dilakukan menggunakan link dari books2script.com. Dia akan melakukan scraping pada halaman sesuai dari URL yang tadi, fetching data. Jikalau dia gagal, maka dia akan menyampaikan bahwa gagal mengambil halaman. Namun jika tidak ada buku misalnya di halaman tersebut, maka dia akan menyampaikan bahwa tidak ada buku di halaman. Oke, selanjutnya ini adalah scrape function.php yang akan menjalankan fungsi untuk scraping datanya tadi. Hampir sama seperti scrapebook.php. Langsung kita ke indeks, kita akan melihat proses bagaimana si scraping data ini dilakukan. Pertama, indeks akan menjadi kerangka utamanya. Di sini, indeks akan mengarahkan ke landing page ke user yang belum login. Lalu dia akan melakukan pagination, yang dimana hanya ada 5 buku per halaman. Jadi, dari total data bukunya, kalau tidak salah ada 50 buku, jadi hanya ada 5 buku per halaman gitu. Dan di sini fungsinya akan ditampilkan select from books, di mana sesuai ID bukunya dia akan membatasi, yaitu hanya 5 tadi. Di sini ada tampilan stack button untuk geser ke kiri dan geser ke kanan, untuk tampilan next dan previous di sini. Di sini dapat dilihat update stack, slide left untuk menggeser bukunya, slide right untuk menggeser bukunya juga ke kiri dan ke kanan. Ini adalah file CSS yang memberikan tampilan kepada webnya
ada sekitar 295 baris kode yang menampilkan ada footer, efek hover pada tautan login di profil, paragraf, kontainer, judul di halaman, halaman landing, input dalam formulir, tabel, dan sebagainya. Baik, sini kita akan melihat terlebih dahulu di bagian tempat dari scraping kita, yaitu books2scrape.com. Sini ada data dan hanya ada beberapa data saja yang saya ambil, terutama pada data di halaman pertama ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat ketampilan dari programnya. Di sini pada bagian ini saya akan masuk sebagai admin, yang dimana sudah didaftarkan dan sudah disimpan di dalam database sebelumnya, nama pengguna dan juga kata sandinya. Lalu ketika login, maka dia akan diarahkan ke laman khusus untuk admin, yang dimana bisa melakukan ubah, atau hapus, atau tambah buku. Ini ada fitur untuk melakukan geser ke kiri dan ke kanan, yang akan menggeser per buku. Dan juga ada fitur next dan previous untuk berganti halaman jika buku yang kita lihat di halaman tersebut sudah habis. Kita bisa bergeser. Nah, misalnya pada halaman ini kita akan melakukan operasi crud. Yang pertama kita mulai dulu dari operasi ubah. Misalnya kita ubah pada judulnya, dia menjadi judul yang lain. Seperti ini. Kita dapat cek kembali. Yang tadinya judulnya adalah Oligo, dia berubah menjadi Lollipop. Kemudian kita coba untuk menghapusnya. Ketika kita hapus, maka dia akan hilang, tidak tersimpan lagi. Nah, untuk menambahnya, kita bisa melakukan penambahan dengan menekan tambah buku, yang mana saya sebagai admin memiliki akses untuk melakukan tambah buku. Di sini saya masukkan judulnya, yaitu audio, dan URL gambarnya, tambah buku, dan dapat kita cek di bagian paling akhir, data bukunya sudah ditambahkan ke dalam database. Dan dapat kita cek juga bukunya ada di dalam database, yaitu audio dengan ID 22. Ini adalah tampilan yang dapat dilihat jika kita sebagai admin. Ini ada juga tombol logout dan tombol keluar, sebenarnya keduanya sama. Nah, ketika kita keluar, maka kita akan kembali diarahkan ke landing page-nya. Baik, ini tampilan jika kita adalah admin. Dan selanjutnya ini adalah tampilan yang akan kita lihat jika kita adalah user biasa. Ini sheet akan memasukkan data yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Nama penggunanya Jonathan dengan kata sandi, login. Di sini Jonathan karena bukan admin, dia hanya bisa mengakses tampilan biasa. Dia tidak bisa melakukan tambah, ubah, atau hapus. Jadi dia hanya akan dapat melihat buku tanpa melakukan operasi crud. Ini saya gunakan untuk memisahkan akses masing-masing user sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, baik, sekian dari presentasi responsi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengerjaan saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.